Di BSI Mobile, niat baik jadi mudah. Nah, niat beliin bapak kuota. Beli paket data, bayar kuliah, top up, sampai kurban juga bisa. Mantap jiwa. Di BSI Mobile bisa infak. Bisa. Cool. Scan QR juga bisa. Tuh, sampai nge-zoom out. Keren kan? Terus apa lagi? Transfer? Kan lah. Ken, abis transfer diingetin infak. Debak. Kalau niat bantu sesama, Pakai fitur berbagi lah. Niat siapin budget nikah nih. Nabung emas aja kakak. Nguntungin loh. kalau pas butuh, Langsung gadai aja. kalau niat nyenengin teman, Traktir lah. Asik ya. Kalau niat bahagiain mak, Berangkatin haji atau umroh dong. Soleh. Niat nyenengin camat? Ya bayarin lah belanja e-commerce-nya. Ya auto di saya. Kalau niat Nah tuh Masya diingetin niat Allah. baiknya kan. Banyak banget ya kebaikannya. Cara joinnya? Cuma selfie, rekening jadi. Punya niat baik, download BSI Mobile buat dapetin kebaikan dalam genggaman. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Harmony Live bersama BSI, Resolusi Keuangan di tahun 2023, persembahan Bank Syariah Indonesia. Perkenalkan, saya Paramita Sumantri yang akan memandu acara kita dari awal nanti hingga sore hari nanti. Nah, teman-teman Harmony Live, bahwa Harmony Live bersama BSI ini merupakan obrolan santai seputar tips keuangan agar tips-tips keuangan kita ini supaya hidupnya lebih seimbang. Tentunya bersama narasumber-narasumber yang expert di bidangnya masing-masing. Dan acara kita pada siang hari ini spesial sekali karena tidak hanya ditayangkan di YouTube Bank Syariah Indonesia, tetapi juga disiarkan secara langsung di video.com. Jadi spesial sekali pada siang hari ini. Nah, bicara tentang resolusi keuangan saat ini kita sudah tahu ya, sudah berada di penghujung tahun 2022. Dan tentunya ini waktu yang pas banget untuk kita semua membuat rencana resolusi keuangan di tahun 2023 nih. Nah, pas banget nih ya, karena mumpung belum pada bikin atau ada yang sudah bikin, karena berbarengan dengan resolusi di tahun 2023. Nah, aku punya tips nih, agar resolusi keuangan yang sudah kita rancang ini lebih mudah terwujud. Pastinya dengan menggunakan aplikasi BSI Mobile dari Bank Syariah Indonesia, jadi tonton terus sampai habis. Karena teman-teman Harmony Live, BSI Mobile ini bisa menjadi berbagai macam dan menjawab kebutuhan kamu-kamu semua. Seperti BSI Mobile bisa menjadi sahabat finansial yang memudahkan kamu mengatur keuangan dengan berbagai fitur finansial. BSI Mobile juga bisa menjadi sahabat spiritual yang membantu menyediakan layanan Islami, membuat ibadah menjadi lebih mudah. Dan BSI Mobile juga bisa menjadi sahabat sosial untuk berbagi dengan orang-orang terdekat dengan fitur berbagi Ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nggak hanya itu nih teman-teman Harmony Live, BSI juga menghadirkan program Hujan Rezeki BSI Mobile 2022, yaitu program nasional untuk nasabah, di mana para peserta program dapat mengumpulkan poin dari hasil transaksi buka rekening online, aktivasi BSI Mobile, dan transaksi-transaksi lainnya di BSI Mobile. Jadi pemenang nanti akan ditarik secara akhir di akhir periode program. Menarik bukan? Oke, jadi sesuai janji saya di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai resolusi keuangan di tahun 2023 dengan narasumber-narasumber yang sudah pasti expert di bidangnya masing-masing. Sudah bersama saya hari ini, di sebelah saya narasumber saya nih yang sudah. Kita siap ya ngobrol-ngobrol hari ini ya. Oke, langsung saja saya perkenalkan ada Mas Dimas Ramadan yang merupakan influencer TikTok dan juga owner dari Meet Guys Steakhouse. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam, halo semua. Oke, sehat ya Mas Dimas? Sehat, alhamdulillah. Mantap. Di sebelah saya selain Mas Dimas ada juga ada Mas Greget Kalabuana yang merupakan seorang Islamic Finance Specialist. Halo, Assalamualaikum Mas Greget. Waalaikumsalam, halo Sehat Manita. ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, perlu diinformasikan juga nih teman-teman bahwa acara kita hari ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik ya. Jadi walaupun kita menjaga jarak ya, tetap patuhi protokol kesehatan gitu ya. Oke, teman-teman Harmony Live, sebelumnya juga aku mau kasih tahu buat semuanya nih. Setelah talk show ini nanti akan dibuka sesi pertanyaan dan bagi 3 penanya yang pertanyaan terpilih akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp150.000. Jadi menarik banget, saksikan terus talk show-nya hingga akhir nanti karena buat teman-teman semua yang mau bertanya silakan langsung bertanya di kolom chat di video.com. Oke, kita langsung mulai sesi ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Kita berbicara mengenai resolusi keuangan. Sebentar lagi nggak kerasa ya, tahun 2002 berakhir. Saya mau ke Mas Dimas dulu nih. Mas Dimas sebagai pengusaha, ya, influencer juga.
pastinya punya dong ya target-target keuangan nih. Pasti. Pasti ya. Banyak. Boleh dong diceritain dong kira-kira apa nih resolusi untuk di tahun 2023 nih? Oke, jadi dari aku pribadi, resolusi 2023 tuh penting banget. Kita udah harus menyiapkan yang pertama itu strategi. Karena 2023 kan banyak banget diisukan kan ada resesi. Terus kita juga nggak tahu tren bisnis di 2023 itu seperti apa. Khususnya kan kalau aku kan bisnisnya kan F&B. Jadi steakhouse ini kan karena aku juga baru 3 bulan berjalan dan ini kita juga masih study the market, terus kita juga merancang strategi operationnya gimana cara bisa lebih efisien, terutama secara cost. Nah makanya ntar di 2023 pinginnya sih aku satu punya bisnis unit sendiri yang bisa menampung bahan-bahan kayak misalkan daging, sayuran, jadi pingin buat warehouse, warehouse daging. Nah itu harus hemat dari sekarang, terus harus menekan cost yang paling penting. Terus gimana cara kita bisa efisiensi dari segi operationnya. Misalkan kita dari memilih bahan, itu kita bisa mencari bahan-bahan yang memang HPP-nya nggak tinggi. Atau kita bisa beli-beli alat yang mungkin nggak terlalu mahal tapi cukup buat kita, buat motong daging misalkan. Sesimpel itu. Jadi 2023 ini harus siap-siap banget, karena itu mungkin akan perang sih. Udah dipersiapkannya dari awal-awal baru mau memasuki tahun 2003, apa sebelumnya udah persiapan nih Mas Dimas? Sebelumnya, jadi pas pertama kali buka, kebetulan kan namanya juga sosmed ya. Kan aku kan awalnya memang dari sosmed, dari TikTok, terus buka bisnis. Plus minusnya ada pasti, jadi plusnya mungkin memang orang tuh jadi cepet tahu. Minusnya pasti ada juga, ada beberapa target market yang bukan target market aku, tapi datang. Nah jadi sehingga pasti ada lah yang jadi tantangan buat aku. Nah aku punya prinsip produk itu harus semuanya sempurna supaya experience-nya semua orang yang datang itu sama gitu. Makanya aku dari sisi produk nyiapin harus punya warehouse supaya ntar dagingnya dipotongnya lebih bagus, terus dagingnya lebih empuk, lebih enak, terus bisa nyimpen daging yang banyak. Karena kalau di industri daging ini kita harus stok daging dulu tuh supaya ngamanin stok, ngamanin harga. Nah that's why tahun depan sih aku harus buat warehouse sendiri. Oke, semoga bisa terjalani dengan baik ya. Itu yang ingin di-achieve Mas Dimas sebagai seorang pengusaha. Yes. Nah, ada nggak sebagai seorang pengusaha pasti juga kan punya pos-pos keuangan pribadi nih. Ya. Nah, boleh ceritain dong gimana memisahkannya nih pos-pos keuangan sebagai pengusaha dan juga sebagai pribadi. Nah, ini menarik nih. Jadi aku kan pekerjaannya kan influencer. Mungkin Mas Greget pasti juga tahu kalau influencer itu dari segi pendapatan itu kita nggak setiap bulan, tapi per project. Ya. Jadi nggak tentu tuh, tergantung kita dapat projectnya kapan. Nah kalau bisnis kebetulan memang setiap hari kita bisa mantau, oh orang yang datang segini, yang makan segini, kita dapatnya segini. Dan itu sehari itu udah bisa tahu juga tuh marginnya berapa, karena kan tersistem semua. Yeah. Nah jadi strateginya tuh aku punya pos-pos yang namanya tuh buka beberapa rekening. Nah, jadi ada rekening buat tabungan, terus aku pribadi ada rekening buat umroh tahun depan, insya Allah doain aja. Jadi amin. Ya terus ada juga buat anak, kebetulan anak nih masih umur 1 tahun jadi udah dipersiapkan buat sekolah. Terus yang terutama buat operation. Nah operation ini yang paling penting nih, jadi ada rekening masuk, itu nggak boleh diganggu gugat. Setiap bulan kita harus udah budgetin ke rekening yang satu nih operation. Dan operation ini udah ada budgeting nih di bulan berikutnya. Nah tapi setiap bulan tuh harus sisa. Nah jadi strateginya tuh harus hemat dan harus ini sih, pintar budgeting. Jadi membagi pos-pos masing-masing ya, untuk keluarga, untuk usaha, untuk anak dan lain sebagainya. Ya. Dan itu akan terus dilanjutkan di 2023? Wah, tuh pastinya Pasti ya? pastinya. Dan harus lebih ketat lagi, harus disiplin. Karena biasanya memang kalau influencer gitu, ya kayak teman-teman itu jadi suka mereka kecampur. Nah jadi nggak tahu tuh
yang mereka dapat sebenarnya berapa. Jadi margin itu tuh harus kita hitung karena biasanya pengeluaran tuh lebih besar daripada penghasilan. Rata-rata orang kalau misalkan mereka nggak sadar, mungkin nih Mas Greget yang paling tahu deh. Oke, nah sebagai pebisnis juga nih, kan kita tahu ya ingin semuanya itu serba mudah dong sekarang ya, bertransaksi dan lain sebagainya. Mas Dimas sendiri sebagai pebisnis menggunakan alat apa? Apakah m-banking atau ada alat lain untuk memudahkan transaksi? Aku mobile banking. Menggunakan mobile banking, kenapa Mas? Boleh ceritain pengalamannya, kenapa Mas Dimas menggunakan m-banking? Ya ini salah satunya yang aku pakai baru-baru ini sih aku nih BSI, jadi BSI Mobile Banking. Jadi yang pertama itu kalau aku transaksi, aku biasanya tuh enggak melulu di depan laptop. Nah dan itu transaksinya biasanya lumayan banyak. Jadi kalau gaji karyawan kan setiap bulan, nah tapi misalkan kos-kos produksi dari aku pribadi, dari konten sama dari perusahaan itu, satu dari konten itu aku harus beli daging, terus beli alat syuting, terus bahan-bahannya, terus kadang ada budget. Misalkan lagi campaign itu kita biasanya kan ada semacam hadiah. Nah itu aku harus budgetin juga. Nah terutama kayak kalau di bisnis ini dia setiap hari tuh belanjanya itu lebih banyak lagi. Jadi kayak aku harus mantau beli-beli misalkan buat kebersihan, buat stok makanan, minuman. Jadi itu harus bisa transfer dimanapun sih kalau aku. Yang paling penting dan real time. Oke, tadi jadi sudah ditangkap tuh ya teman-teman Harmony Life ya bahwa kemudahan mobile banking itu begitu terasa ya Mas Dimas dalam kehidupan sehari-hari. Sama nih seperti BSI Mobile nih teman-teman Harmony Life. Jadi BSI Mobile ini bisa membuat hidup teman-teman Harmony Life ini begitu lebih mudah. Karena BSI Mobile ini memberikan solusi untuk kemudahan dalam bertransaksi, berbagi, ataupun beribadah melalui fitur dalam satu aplikasi. Jadi bisa dikatakan BSI Mobile ini adalah teman kebaikanmu dalam genggaman. Nah apalagi saat ini juga sedang berlangsung nih teman-teman Harmony Life, program Hujan Rezeki BSI Mobile. Barangkali sudah ada yang tahu apa program Hujan Rezeki BSI Mobile. Nah ini merupakan program nasional untuk seluruh pengguna BSI Mobile di mana para peserta program mengumpulkan poin dari hasil transaksi di BSI Mobile. Apa aja transaksinya ini bisa dari buka rekening online, kemudian dari aktivasi BSI Mobile, dan juga transaksi-transaksi lainnya. Jadi pemenang nanti akan ditarik secara acak dan periodenya ini akan berakhir di bulan Maret 2023. Jadi masih banyak waktu untuk teman-teman Harmony Life menggunakan transaksi dari banking BSI Mobile ini. Oke, tadi kita sudah dengar pengalaman dari Mas Dimas bagaimana secara pebisnis dan secara individu mengatur keuangannya. Nah, saya langsung ke Mas Greget nih. Ini pasti banyak nih teman-teman Harmony Life yang lagi pusing barangkali ya membuat rencana-rencana keuangan. Nah, boleh dong Mas Greget diberikan kepada kita share nih gimana sih caranya membuat keuangan ini lebih achievable begitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin resolusi tahun 2023 tadi benar kata Mas Dimas, katanya ada resesi nanti ya. Jadi semua orang harus shifting gitu. Tapi sebenarnya tentang resolusi itu ada dua hal yang penting yang kita nggak boleh lupa. Kita nggak boleh fokus ke what-nya. Targetnya misalnya beli rumah, naik gaji, terus punya usaha dan lain sebagainya. Itu kan what-nya. Tapi yang lebih penting lagi itu why-nya sama how-nya. Gitu. Why ini maksudnya apa? Why ini maksudnya kita tahu alasan kita kenapa kita punya resolusi. Misalnya kemarin boros gitu ya. Oh bisnisnya ternyata ada pesaing misalnya gitu. How-nya gimana? Rencananya seperti apa? Tadi Mas Dimas menjelaskan nanti harus punya gudang atau beli daging sendiri gitu ya, harus punya pengelolaan keuangan dengan cara yang lebih terpisah gitu. Nah itu how-nya. Nah tarik ke dalam perencanaan keuangan, maka kita harus punya namanya money mindset dan money attitude. Apa tuh gitu. Mas? Nah money mindset cara berpikir tentang uang. Jadi uang itu sebenarnya bukan tentang berapa banyaknya, tapi bagaimana kita berperilaku ketika kita memegang uang. The way you behave when you have money, with money gitu. Jadi ketika kita bicara soal making money itu bukan making a living doang. Jadi bukan tentang kita punya pekerjaan, kemudian kita jadi orang kaya, punya bisnis gitu ya, tapi tentang bagaimana membentuk pribadi kita. Jadi making money is making a person gitu. Jadi kamu tipe-tipe orang yang spendingnya banyak atau boros atau tipe yang saver gitu. Nah itu turunin ke money attitude-nya. Misalnya kita moderate spending. Belanja tuh yang butuh aja gitu. Kalau udah punya ya nggak usah beli lagi. Misalnya kayak punya hijab banyak gitu ya. Warnanya ada 40 nih, tapi yang dipakai cuman
abu-abu, hitam, putih. Iya. Cowok juga gitu, punya jaket banyak, jaket kulit. Sepatu Coklat biasanya semua, nih, sepatu sepatu. juga. Tapi ternyata dipakai cuma 2 gitu. Nah itu kan berarti nilai barang itu berkurang. Oke. Gitu, jadi sayang gitu ya. Jadi kalau pengen yang achievable kita harus tahu dulu why-nya apa, how-nya bagaimana. Jadi jangan fokus ke what-what-nya aja. Karena kalau nggak gitu biasanya nih resolusi menurut penelitian, apalagi keuangan itu 10% itu biasanya gagal. Bukan gagal, yang bertahan hanya 10%. Dan 60% resolusi itu bertahan sampai bulan Februari. Waduh, berarti pendek banget dong, iya, Januari Februari selesai. Kenapa tuh biasanya? Karena itu ya mungkin tadi karena ketika kita punya resolusi kita hanya mengejar target saja gitu. Padahal sebenarnya resolusi kan resolusi. Jadi kita melihat masalahnya sebenarnya apa sih gitu. Kalau kemarin kebobolan terus kayak tadi misalnya kecampur influencer gitu ya Mas, ya berarti kita harus punya perencanaan yang lebih rigid. Ada kan 50, 20, 30 ya, 50 untuk living, 20 untuk saving, 30 untuk investing atau 30 playing gitu, atau sebaliknya gitu. Atau yang lebih kaku lagi, 10, 20, 30, 40. Atau ikut sahabat Nabi, misalnya sepertiga biaya hidup, sepertiga buat usaha, sepertiga buat sedekah gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, itu nanti yang paling penting bukan di rencananya ya, tapi bagaimana kita melakukan itu disiplin gitu-gitu. Artinya berbeda attitude, berbeda karakter pekerjaan dan lain sebagainya, juga berbeda juga cara mengolah resolusi keuangannya ya Mas Gerget Betul, ya? jadi ada satu kata-kata yang saya sangat suka, jadi finance is personal. Mbak Mita atau Mas Dimas punya pakem-pakem sendiri, kita nggak harus sama. Gitu, kita sesuaikan dengan profil kita, gitu, kebutuhan kita, skala prioritas kita. Gitu. Oke. Tadi Mas Dimas sudah sempat menyinggung sedikit nih Mas Gerget soal penggunaan M-Banking sendiri ya. Ada beberapa teman-teman barangkali isinya menggunakan M-Banking kok jadi boros ya, apa-apa jadi bayar langsung dan sebagainya. Nah Mas Gerget barangkali punya tipsnya gitu ya, gimana sih caranya kita menggunakan M-Banking ini untuk mencapai resolusi keuangan kita jadi seimbang. Ya, sebenarnya M-Banking, e-commerce atau dompet digital itu semuanya adalah alat ya. Alat itu kan hukum asalnya netral. Jadi dia tidak negatif, dia tidak positif, dia netral. Dia menjadi negatif, kayak kok jadi malah boros, itu berarti karena man behind the gun-nya. Siapa yang pakai? Mungkin Mas Dimas bisa menggunakan dengan sangat baik, tapi Mbak Mita mungkin jadi boros gitu ya. Kan gitu, jadi tergantung orangnya gitu. Makanya kalau saya pengalaman, saya jadi nasabah BSI itu sudah 10 tahun. Ya. I'm living with BSI since 2020. Sudah berada di sanubari ya, mendarah daging BSI ya. Iya, jadi udah tahu betul bagaimana perkembangan dari awal sampai ke sekarang di hari ini. Udah sangat lengkap gitu ya. Jadi bukan cuma ngomongin soal uang, tapi kembali ke attitude tadi. Jadi diajari buat sedekah gitu ya, ada charity di situ. Ada kita bisa milih bisnis swaf, zakat, infak, sedekah. Terus juga ada pengingat sholat gitu ya, buat haji dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya bukan sekedar platform atau mobile banking app ya, tapi buat saya itu adalah sebuah lifestyle gitu. Oke, tadi kita sempat ngobrol juga bahwa tahun 2023 ini kan diprediksi kita akan mengalami resesi begitu. Tadi Mas Gerget sudah mengatakan everybody is saving. Semuanya akhirnya membagi-bagi pos, akhirnya ada yang nabung dan lain sebagainya. Termasuk adalah emas nih. Salah satu pilihan untuk menabung adalah emas. Nah, menurut Mas Gerget sendiri ini menjanjikan nggak? Masih menjanjikan nggak sih di tahun 2023? Kalau dibilang emas menjanjikan jangka pendek sebenarnya enggak. Karena emas itu pertumbuhannya jangka panjang biasanya. Ini aku kasih gambaran ya Mbak. Jadi tahun 2010 kita itu membutuhkan sekitar 80-90 gram emas untuk naik gaji satu orang. Ya. Tapi tahun 2020 kita hanya membutuhkan 40 gram emas untuk naik gaji. Oke. Jadi kenaikannya cukup signifikan, sangat signifikan gitu. Kita kalau misalnya tahun 2010 punya 90 gram emas, tahun 2020 naik gaji 2 orang. Nah gitu, lalu 1 orang kan. Nah artinya apa? Dia bertumbuh stabil dan tahan terhadap inflasi seiring dengan berjalannya waktu. Artinya jangka panjang gitu. Nah kalau kita mau nabung emas sekarang ya bisa-bisa aja gitu. Tapi yang penting kalau kan emas investasi ya, kita cek dulu profil risiko kita gitu. Kita tuh orangnya yang tipe agresif atau enggak, atau konservatif atau moderat. Tapi emas sebenarnya cocok buat semua gitu ya. Nah kita kalau milih emas ya bisa nabung, bisa beli atau simpan di rumah. Tapi kalau di BSI, tadi aku cek pagi tadi, ternyata sudah ada. Ya. Ada. Jadi bisa dengan 50.000 kalau nggak salah. Betul. Nah, itu bisa. Nah gitu. ini juga info nih untuk teman-teman Harmony Life. Jadi kalau melalui aplikasi BSI Mobile ya kita bisa nabung emas. Jadi setoran awalnya itu Rp100.000. Jadi kalau mau top up lagi hanya dengan Rp50.000 itu kita bisa langsung dapetin emas. Ya, gitu. bisa. Nah kalau bicara soal emas ini, jadi ada waktu khususnya nggak sih Mas Gerget? Sebaiknya kapan sih kita mulai investasi emas ini? Atau nanti nunggu kondisi atau melihat-lihat keuangan dulu? Atau ada uang berapa investasi aja deh gitu? Baiknya gimana?
Ya kalau buat jangka panjang misalnya tadi Mas Dimas bilang buat anak sekolah disiapin gitu kan. Itu kan pilihannya ada banyak ya. Misalnya buat kuliah berarti 15 tahun atau 18 tahun dari sekarang. Bisa jangka panjang saham misalnya gitu. Atau emas juga bisa atau naik haji itu juga tadi misalnya emas. Karena kan naik haji nggak mungkin tahun depan gitu kan. Masih paling nggak 10 tahun atau kalau mau haji furoda ya boleh lah gitu. Nah itu Mas cocok gitu. Tapi menurut saya cara pendekatan dari BSI untuk ngajarin nabung itu juga pas gitu. Karena kalau kita nunggu emas pas turun dulu, turunnya tuh jarang sebenarnya emas gitu kan. Tapi kecenderungannya kan naik gitu. Nah ya mulai dari sekarang gitu, nabung-nabung aja dulu. Nah tahu-tahu pas misalnya setiap bulan nabung 1 gram misalnya ya gitu ya. Nanti ketika anak sudah umur 18 tahun bisa dibayangkan berapa gram itu gitu kan. Iya. Jadi kalau teman-teman Harmony Life lagi suka jajan ya, beli-beli kopi apalagi sebagainya, kayaknya langsung aja investasi emas ya. 50.000 bisa nabung emas, nanti lama-lama jadi membukit bisa langsung bawa emasnya ke rumah gitu ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol seru banget ya hari ini ya. Tapi kita juga nanti akan membuka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman Harmony Life yang sedang menyaksikan kita melalui YouTube dan juga video.com. Tapi saya ke Mas Dimas lagi deh Mas. Tadi kan cerita ya, Mas Dimas ini baru 3 bulan terakhir ya? Baru ya, 3 bulan terakhir membangun bisnis sticknya ini gitu kan ya. Sebenarnya kalau secara kendala dalam bertransaksi itu ada nggak sih Mas? Oke, jadi kalau spesifiknya kalau kendala dalam bertransaksi itu biasanya satu udah pasti dari sistem. Kadang kalau misalnya kita urgent, kita emang harus hari itu, terutama gajian ya. Soalnya kan kalau gajian itu kan paling sensitif, apalagi kalau karyawan udah banyak. Nah itu kita harus tepat waktu. Bahkan tuh biasanya aku udah ngeset itu, sekarang gajiannya besok itu jam 000 pokoknya 1 itu udah harus transfer ya? Nah itu biasanya ya jaringan. Ada juga kalau misalkan UX-nya, ini kalau ngomongin teknis, biasanya kalau UX-nya itu ribet, itu butuh waktu lama kalau misalnya kita butuh transaksi yang cepat. Ya misalkan seharian nih aku dealing sama supplier. Nah supplier itu kan ada banyak. Nah biasanya kita ada list-list supplier yang memang kita jadi top priority. Nah itu kita harus bayar itu cepat supaya lock barang mereka dan harga mereka. Dan itu harus di hari itu. Tapi kalau pas UX-nya lama, biasanya takes time. Karena waktu itu akhirnya kecolongan tempat lain yang udah ngambil. Akhirnya dagingnya aku nggak dapet. Biasanya kalau daging itu kan di tempat aku kan ada seasonal cut ya. Jadi biasanya ada daging-daging yang langka dari Jepang, dari US. Itu tuh selalu aku ambil. Nah jadi rebutan tuh. Itulah pentingnya jaringan dan juga aplikasinya ya? Iya, UI UX-nya sih paling penting. Kalau bicara soal emas, tadi kita sudah menyinggung juga nih sama Mas Greget, salah satu investasi. Mas Dimas juga termasuk akan memikirkan investasi emas apa sudah juga? Nah, ini kalau aku sharing pribadi mungkin agak nggak tahu ya kontradiktif sama Mas Greget apa nggak. Cuman kalau aku orangnya tadi yang dibilang profile risk-nya itu aku sangat agresif, bukan agresif lagi. Jadi kalau aku pengusaha soalnya ya. Satu-satu nih. Bener. Satu-satu. Jadi kalau misalkan besok nih, aku juga planning mau buka cabang baru di Jakarta. Nah itu kalau bisa cepat ke bulan depan gitu. Nah jadi emas itu kalau buat aku masih belum menggugah lah selera aku. Jadi istri yang ini nabung, karena istri itu ya jadi pas lah. Jadi kalau kita bersama istri harus cari yang memang tuh balance ya, seimbang ya. Bener. Melengkapi. Iya, karena kalau sama agresif bahaya. Nah, jadi misalnya kalau aku dari segi finansial resolusiku, ya tadi tuh aku harus nabung. Makanya aku menghindari kebiasaanku yang agresif karena benar-benar impulsif lah, karena bisnismen. Nah itu aku bagi pos-pos tabunganku juga dipegang sama istri supaya dia bisa kontrol. Ini pokoknya kamu kalau udah request operation segini di bulan ini jangan ambil lagi ya dari yang rekening utama gitu. Nah itu penting tuh. Jadi ilmu kalau dari aku pribadi, kalian biasakan punya beberapa rekening, banyak lah sekalian supaya rekening itu tuh kalian bisa cek. Jadi maupun aku pribadi, aku tuh ada ini sendiri financial statement. Ya ini aja. Jadi aku per bulan buat listrik segini nih ternyata. Tapi pas di 2 bulan yang lalu tuh ternyata kok nggak semahal ini, ada apa nih, jadi aku bisa analisa. Financial checking sendiri ya? Iya, sesimpel itu sih, paling cuma tinggal nyatet doang sih, ya. nggak pindahin pos-posnya. Menarik sih, tadi Mas Greget sudah
bicara nih kalau antar pasangannya ternyata berbeda profilnya. Nah, Mas Greget, memang kalau untuk orang-orang yang sudah berpasangan gitu ya, tipe-tipe seperti Mas Dimas nih kalau istri kayaknya investasinya ke sini jangan sama-sama agresif. Nah, gimana tuh Mas Greget bisa menjabarkannya? Itu memang bisa salah satu cara yang terbaik untuk berinvestasi atau gimana? Ya sebenarnya tipsnya bagus ya Mas Dimas, karena memang dalam rumah tangga itu kan kita tidak hanya berbagi aset gitu-gitu ya, terus target, mimpi, tapi juga berbagi kewajiban gitu. Nah, ada pembagian yang unik gitu dari Mas Dimas tadi. Memang ada rumah tangga yang ada juga yang menikah sama-sama spender, sama-sama saver, tapi yang ini menurut saya cukup bagus dan ada pendekatan untuk tetap mempertahankan perilaku keuangan masing-masing. Tadi ada statement ya. Dan itu sebenarnya kalau seandainya BSI bisa mengeluarkan itu lewat mobile app-nya, itu keren banget. Gitu. Jadi ngerti pola-pola kayak tadi, oh kemarin bulan Januari ada jebol di mana misalnya kondangan gitu ya. Februari karena belanja atau mungkin kondangan lagi, Maret kondangan lagi. Berarti apa? Ada pola yang nggak masuk ke dalam rencana gitu. Nah hal-hal kayak gini kalau misalnya kita hidup sendiri, belum menikah gitu ya, kita bahasnya sendiri. Tapi kalau sama pasangan, entah suami entah istri, itu bisa saling, oh harusnya kamu kayak gini. Insight-nya gitu. jadi nambah. Itulah makanya kenapa kalau saya ngisi kelas-kelas financial planning buat yang mau menikah gitu ya, atau rumah tangga, itu saya sampaikan bahwa kita perlu juga ketika misalnya yang pacaran atau ta'aruf itu tahu literasi keuangannya sejauh mana nih. Gitu. Jadi kita ngerti, oh calon istriku ini ternyata tipenya adalah boros. Keluarganya juga keluarga yang mungkin boros gitu. Jadi gimana cara kita menyesuaikan, bukan nggak cocok, menyesuaikan aja gimana gitu, jadi gitu. Seru sih, tadi Mas Greget sudah nyinggung sedikit nih wishlist-nya untuk aplikasi BSI Mobile Ya, ya. betul, Nah, betul. untuk teman-teman Harmony Life juga boleh loh nanti ditulis wishlist-nya apa untuk aplikasi BNI Mobile, karena kita punya 3 wishlist terbaik nanti yang akan mendapatkan saldo tabungan Rp150.000. Boleh apa saja wishlist-nya untuk BSI Mobile Banking? Kalau tadi Mas Greget sudah bilang apa Mas? Wishlist-nya salah satunya? Ya kayak financial report si pengguna nasabah itu, jadi kita ngerti perilakunya gitu. Ya. Atau barangkali misalkan mau buka tabungan di aplikasi tapi nggak mau ke bank cabangnya, boleh dong diantar sendiri gitu ya ke alamat, boleh. Apa saja wishlistnya silakan boleh langsung ditulis di kolom chatnya. Nanti 3 wishlist terbaik akan mendapatkan saldo tabungan BSI sebesar Rp150.000. Nah, tadi Mas Dimas juga sudah menyatakan nih bahwa ada financial checking sendiri. Nah, baiknya nih Mas Greget, financial checking sendiri ini tuh dilakukan secara berkala. Ada batas waktunya, misalkan sebulan sekali, atau jangan sebulan sekali nanti stres gitu ya. Atau per 3 bulan, per semester atau gimana? Biasanya sebelum bikin perencanaan ya, kan namanya financial check up itu kita tahu berapa uang masuk. Uang masuk tuh boleh dari banyak keran gitu. Dari influencer, punya investasi, punya perusahaan gitu ya, kerja kantoran. Tapi ada juga yang namanya uang keluar ya. Uang keluar tuh kalau bisa satu pintunya sehingga terkontrol gitu. Ya tadi betul dipisahkan bisnis dengan pribadi tadi. Karena kalau satu kita bisa tahu, tapi kalau misalnya kita punya dompet digital banyak, yang A, B, C, D, E semua diisi, tahu-tahu 200.000, 200 juta makan setahun gitu kan. Nah itu pertama di awal dulu. Nah setelah itu kita bikin target dalam arti target jangka panjang apa, nyekolahin anak, beli rumah. Jangka menengah apa, oh umroh. Jangka pendek apa, liburan bulan depan gitu. Itu diturunkan rencananya apa aja, spending allocation atau budgeting allocation gitu. Nah, yang biasanya miss itu orang-orang ketika udah punya rencana, dia itu nggak ngecek, nggak evaluasi. Kayak tadi saya bilang, oh ternyata bulan Januari Februari ada yang kebobolan. Ya udah biarin aja. Padahal itu pola kan. Gitu. Supaya nggak kebobolan gimana? Oh berarti harus dialokasikan untuk misalnya kondangan tadi gitu. Atau misalnya kayak bisnis kan naik turun ya. Nah itu kita gimana cara kayak influencer misalnya nggak stabil atau by project. Kita juga harus ngukur per bulannya tuh gimana supaya aman. Meskipun nggak stabil dan by project ya gitu. Mas Dimas sendiri udah financial checking sendiri per bulan, masih ada yang kebobolan nggak? Aku masih. Masih ya? Masih aja pasti. Ya cuman evaluasi lagi di bulan depan, kita harus disiplin, bener. Jadi ya sebanyak apapun kita dapat, aku setuju banget dari sama Mas Greget tuh kena banget loh. Apalagi di dunia influencer, karena itu mostly banyak yang belum aware sama itu. Jadi kita harus lebih wise lah dalam spending. Kalau menurut pendapat Mas Dimas sendiri, perlu nggak sih hire financial staff sendiri gitu ya untuk biar nggak kebobolan nih pos-pos keuangannya? Jujur aku termasuk di fase ini tuh baru. Aku di fase saat ini tuh aku reach dalam waktu 2 tahun. Dan mungkin Mas Greget dari secara knowledge, dari secara mental itu, aku yakin mungkin lebih siap daripada aku. Nah aku
sebenarnya nggak siap di tahun ini. Jadi aku kemarin sempat nge-hire. Jadi aku pokoknya timku nih dia harus kasih satu budgeting mau apa aja, kegunaannya apa, terus berapa persen itu bisa support bisnis. Jadi misalkan kayak konten, oh nih buat beli ini, tapi buat konten. Nah itu mereka harus report. Nah nanti setiap bulan tuh aku biasanya aku transfer ke rekening operation mereka. Jadi ada rekening operation buat konten, ada rekening operation buat rumah tangga. Nah itu kita analisa bareng. Jadi misalkan, loh kok buat konten yang ini, kok di bulan kemarin mahal, oh ternyata kemarin habis beli Wagyu A5 gitu misalkan. Jadi sebenarnya bagus tadi tuh, kalau apa di BSI Mobile nanti wishlistnya tuh kalau misalkan udah ada, ini kan aku kan baru join sebenarnya beberapa hari, jadi bisa diatur, oh ini pokoknya nanti buat tim daging kan, tim konten, pokoknya ntar jangan beli ini dulu ya, belinya yang lain misalkan belinya daging US gitu. Wishlist dari Mas Dimas nih ya. Oke, nah kalau dari pandangan Mas Greges sendiri untuk para pebisnis-bisnis seperti Mas Dimas, seberapa penting sih untuk meng-hire staff akuntan sendiri atau udah deh sendiri aja gitu lebih hemat atau lain sebagainya? Tergantung skalanya ya, kalau sudah sebesar Mas Dimas saya pikir keputusan untuk meng-hire tadi bagus gitu. Dan artinya dia mengamankan, kan tidak mungkin Mas Dimas harus melakukan itu sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya itu satu mekanisme atau SOP yang sangat bagus, tinggal nanti kita gimana controllingnya. Tapi kalau untuk yang masih kecil gitu ya, ketimbang nanti costnya habis untuk itu, karena itu kan juga kita meng-hire orang gitu kan, itu kan ada cost juga, itu juga mungkin kalau bisa dilakukan sendiri gitu. Nah biasanya kalau rumah tangga atau anak-anak zaman sekarang itu mereka konsultasi ke financial planner atau financial advisor gitu. Jadi gimana supaya bisa beli rumah, gimana cara menaikkan income kayak gitu kan, kalau misalnya income-nya kurang, atau gimana, bahkan di luar negeri itu ada yang tanya gimana caranya kita bisa membagi pos filantropi. Apalagi kalau orang Islam kayak di BSI, di Mobile BSI kan ada banyak tuh, zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya, itu gimana cara ngebaginya gitu, itu bahkan ada yang meng-hire. Karena apa? Karena saking banyak duit dia gitu. Jadi baginya ya nggak bisa. Ya, iya, posnya tepat gitu ya. Betul, karena itu untuk menyeimbangkan supaya kita nggak keluar untuk spending terlalu banyak. Jadi kita keluarnya untuk yang itu tadi, amal tadi. Nggak keluar gitu. jalur begitu ya. Tuh. Aku setuju nih, soalnya aku lagi buat program sama tim, kita selalu ada Jumat Berkah. Nah, keren. Apa tuh bentuknya apa Mas Dimas? Jadi jujur karena aku padet juga, kadang masih suka lupa. Jadi nggak ada yang ngingetin. Nah biasa istri dia udah ada langganannya. Nah makanya tadi kalau misalkan di BSI kan dia ada Ziswaf kan. Betul. Nah itu sih aku sebelumnya pokoknya aku beli makanan, aku kasih ke jalanan. Atau bentuknya uang. Oke. Nah tapi nggak boleh buat konten ya. Kalau itu aku anti banget sih. Soalnya nggak berkasih. Yang penting niatnya tulus. Nah maka tadi yang Ziswaf tadi aku sebenarnya tertarik tuh. Jadi mungkin setiap Jumat itu harus sedekah sih. Nah coba buka tuh, aplikasi BSI Mobile-nya tuh sudah ada tuh untuk berbagi, bisa juga jadi nggak hanya zakat, infak, sedekah, wakaf, tapi juga bisa untuk berbagi. Jadi semuanya mudah dalam satu genggaman gitu ya. Nah untuk Mas Dimas sendiri nih, boleh dong dibagi untuk teman-teman Harmony Life gimana sih biar bisa konsisten dalam berbisnis supaya tetap semangat. Pasti kan ups and down ya kalau dalam berbisnis itu. Nah apa nih tips dan triknya? Jadi yang pertama jangan menyerah, itu udah pasti sih. Karena awal-awal juga pas buka steakhouse kemarin itu pasti wah ini reservasinya belum sesuai target nih. Jadi kan kalau aku bisnis modelnya reservasi. Jadi kita ngeliat reservasi di bulan sebelumnya untuk tahu nih bulan depan kita dapat berapa. Jadi aku udah kalkulasiin, oh di bulan ini, bulan depan itu, oh aku kira dapat segini. Nah ternyata nih pas aku kalkulasiin di bulan ini reservasinya belum cukup. Ya udah, habis itu ya kita terus lakuin yang kita bisa, kita marketing, kita inovasi, bikin konten. Nah itu jadi pasti akan ada hasilnya. Terus yang kedua, udah pasti ini buat resolusi keuangan kita apalagi yang baru mulai bisnis kayak aku nih. Ini kan baru 3 bulan, resikonya kan masih tinggi banget. Nah F&B tuh baru dikatakan lolos masa probation tuh 6 bulan sebenarnya, 6 bulan. Jadi ini masih probation ya? Masih probation. Jadi belum dikatakan ya kita udah aman. Nah makanya sebisa mungkin sekarang ini sebelum 2023 ya kita harus udah punya posnya masing-masing, terus kita juga udah punya tim yang solid. Karena kalau tim yang belum matang, apalagi secara keuangan ya tim finance-nya tuh bisa bahaya juga karena kita nggak tahu uang yang kita dapat tuh berapa. Kadang orang tuh lebih fokus ke berapa yang didapat daripada apa yang di save di setiap bulan di laporan keuangan. Jadi bisa aja mereka dapatnya gede tapi HPP-nya gede, itu bahaya gitu. Nah makanya itu yang harus dipertimbangkan sih. Terus yang paling penting ya
kita udah punya sistem sendiri, apalagi pembayaran tadi. Nah makanya nih, konter nih BSI Mobile, ntar kalau buat perusahaan juga bisa. Nah itu enak tuh, apalagi buat penggajian. Terus biasanya kita juga sedekah sama karyawan. Nah terus ya wishlist tadi sih Ziswaf. Banyak ya? Udah catat? Ada notif kalau bisa. Oh notif ya? Per bulan, per tanggal gitu maksudnya? Iya, per tanggal berapa gitu atau per hari apa. Karena tuh penting banget sih. Kayak aku penting banget, tapi bisa aja lupa gitu loh. Iya. Apalagi banyak schedule dan lain sebagainya ya. Benar. Jadi kalau diingatkan lebih bagus. Jangan sampai Mas Dimas nih yang jadi wishlist terbaik ya. Jadi buat teman-teman Harmony Life, ayo boleh tulis wishlistnya apa. Karena akan ada saldo tabungan BSI sebesar Rp100.000 untuk wishlist terbaik. Nah, Mas Greget, tadi sudah Mas Dimas sampaikan gitu ya bahwa untuk berkonsisten dalam berbisnisnya juga ada tipsnya begitu ya. Kalau dari segi perencanaan keuangan nih apa nih Mas? Agar nggak kebobolan, tadi jangan sampai hanya fokus kepada uang yang didapatkan kan? Gimana Mas? Ya sebenarnya aku pengen mengutip tadi kata-kata Mas Dimas ya yang menurut aku keren banget. Karena orang itu hanya fokus pada uang yang didapat, bukan pada yang ditabung. Itu salah satu miskonsepsi kenapa orang yang gajinya atau pendapatannya besar dia nggak bisa kaya. Karena fokusnya adalah saya dapat uang banyak, ya selesai gitu. Tapi banyak diikuti dengan keluarnya juga banyak. Misalnya nih, yang awalnya naik kendaraan umum, ganti taksi, karena naik promosi gitu ya. Yang awalnya kopinya kopi yang keliling gitu ya, pindah ke kopi-kopi yang fancy. Semakin penghasilan naik, gaya hidup semakin naik gitu ya. Nah, itu namanya lifestyle inflation gitu. Nah, jadi paling enggak tuh kita bisa mengontrol uang kita, enggak emosional karena inflasi gaya hidup tadi gitu ya. Artinya apa? Kalau dalam perencanaan keuangan yang syariah, yang sebenarnya itu juga bisa dipakai buat yang semuanya, bukan nggak cuma orang Islam aja gitu. Itu kita punya satu pemahaman bahwa uang ini sarana. Jadi uang itu bukan orientasi gitu. Uang ini sarana untuk kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Gitu. Jadi kaya di dunia juga, selamat juga di akhirat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, miskonsepsi yang agak salah. Yang bukan namanya mis ya berarti salah ya, miskonsepsi. Kita selalu punya pikiran bahwa spending banyak itu berarti sukses. Misalnya nih Mbak Mita, kita ke mall nih bertiga. Beli-beli tas ini, tas itu, gitu. Kelihatannya wah keren banget nih, beli banyak. Tapi ternyata apa, spending itu tidak menunjukkan kekayaan gitu. Jadi ada istilah fake wealth, jadi kekayaan yang palsu. Kalau ada gunung es, kekayaan yang diperlihatkan tuh di atas. Tapi kekayaan sesungguhnya nggak kelihatan. Asetnya di mana-mana, ada kebun, ada ladang. Itu ada kekayaan yang sesungguhnya ya? Ada investasi, ada perusahaan. Nggak dilihatin, tapi dia kaya gitu. Nah jadi kita harus mengubah mindset di situ. Oke, ini berlaku nggak untuk semua teman-teman Harmony Life, pebisnis-pebisnis yang baru mulai bisnis mungkin, teman-teman UMKM dan lain sebagainya, proses seperti ini bisa dikatakan harus sama atau tergantung bisnisnya apa? Kalau mindset itu sebenarnya kurang lebih sama ya, namanya juga mindset. Tapi memang pelaksanaannya tergantung pemahaman kita, jadi nggak harus buru-buru. Tadi kembali ke premis bahwa finance is personal. Jadi nggak usah terlalu FOMO, wah ngeliatin Mas Dimas udah gede banget nih 3 bulan, udah di mana-mana langsung nyari utang gitu ya, buat bikin bisnis yang sama. Jadi nggak kayak gitu. Jadi kita berproses saja pelan-pelan gitu sambil meningkatkan literasi keuangan, ikutin harmoni ya kan ya. Jadi Harmony gitu. Life with BSI ya untuk nambah-nambah ilmu gitu ya. Karena isinya bukan hanya Mas Dimas sebagai tukang dagingnya, tapi isinya memang benar-benar daging semua ya. Iya, daging beneran. Oke. Nah, Mas Dimas kalau sebagai pengusaha biasanya yang miss itu apa? Pos keuangan apa sih biasanya? Jadi kalau pos keuangan yang biasanya yang miss itu adalah si account payable. Jadi account payable itu hutang. Nah, biasanya itu kita nggak ngeliat utang kita tuh berapa sih. Nah, itu karena pasti kan utang itu kan ada kan. Kayak misalnya kita beli daging, itu tempo biasanya. Tempo. Terus sama yaitu perencanaan keuangan, kita udah harus tahu nih forecast-nya tuh kita dapat berapa per bulannya. Supaya nanti udah tahu nih forecast liability sama forecast profit kita berapa. Kita tahu, oh nih bisnis jadi sustain. Nah jadi kita jangan spend lebih dulu, kita fokus dulu di sini, terus kita benerin apa yang kita bisa benerin. Nah baru deh tuh kita invest lagi di bisnis kita. Kayak aku misalkan nih warehouse, itu aku udah ada budget. Nah makanya ntar buat di tahun depan. Oke. Itu seperti itu ya Mas Greget ya, artinya memang harus dilihat dulu nih kondisinya seperti apa, kapan kita ngeluarin uangnya, kapan kita save-nya, seperti Mas Dimas sampaikan gitu ya. Betul, lebih betul. seperti itu. Betul, itu namanya perencanaan kan, keuangan. Tapi kalau kita mau bicara lebih luas, mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya, itu ada yang namanya perencanaan wealth generation gitu ya, wealth protection, wealth purification, masuk pajak, zakat gitu ya. Atau kalau kita punya keluarga, wealth distribution, warisan, dihibahkan atau diwasiatkan, diwakafkan gitu. Nah, itu banyak aspeknya sebenarnya.
karena tema kita ini kan resolusi keuangan tahun 2023 ya Mas Betul. Greget ya. Boleh dong berbagi sama kita nih tips-tipsnya sebenarnya step-step untuk membuat resolusi keuangan itu seperti apa sih? Yang awal dulu deh, apakah kita harus tahu tujuannya apa dulu atau ada hal lebih mendasar untuk membuat resolusi keuangan? Ya sebenarnya apa yang tadi kita sampaikan, kita obrolin itu semuanya adalah tips ya. Jadi benar-benar applicable buat teman-teman. Tapi menurut saya yang pertama adalah kita ngerti kondisi kita sendiri dulu. Jadi kayak check up tadi pertama gitu. Kita sebenarnya punya berapa sih dari setiap income yang kita masuk itu punya berapa gitu. Pengeluarannya seperti apa. Kalau sisanya digimanain. Sisa tuh nggak boleh dibiarin. Karena kalau dibiarin pasti akan menguap gitu aja. Jadi harus ditabungkah atau dana darurat dulu baru nabung, baru investasi atau sedekah gitu Jadi ya. masukin pos mana gitu ya, nggak boleh dianggurin ya? Betul. Kalau sisa tuh jangan dianggurin. Tetap paling nggak disimpan atau ditabung lah. Gitu. Jadi jangan cuman yaudah sisa doang gitu, enggak. Nah setelah itu baru menentukan tujuan-tujuan tadi. Tujuan diikuti dengan tindakan alternatif gitu. Karena perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang memungkinkan adanya toleransi dan fleksibilitas. Toleransi terhadap apa? Toleransi kalau misalnya ya nggak tercapai gitu. Atau ada kesalahan, kita menoleransi itu. Fleksibilitas misalnya apa? Harus ubah rencana. Kalau A nggak bisa ya B gitu ya kan, kita harus sesuai. Jadi jangan bikin rencana yang justru malah mempersulit diri kita sendiri, terlalu rigid gitu. Oke, kalau tadi Mas Greget sampaikan gitu ya, rata-rata orang-orang membuat resolusi keuangan ini hanya bertahan sampai bulan Februari. Bener ya, hanya 2 bulan. Nah, ini gimana nih biar resolusi keuangan jangka panjang minimal setahun deh gitu ya, bertahan, nggak bocor gitu ya. Biasanya orang-orang kenapa sih Mas? Bocornya kenapa? Ya sebenarnya yang 60% gagal di bulan Februari tadi bukan cuma soal keuangan, tapi resolusi secara umum ya. Mungkin resolusi dalam hubungan gitu ya, atau digital gitu ya, atau dalam fisik gitu. Nah, banyak. Tapi kalau soal keuangan sebenarnya tadi poinnya bukan pada kita bikin budgeting spending allocation, tapi disiplinnya itu loh. Disiplinnya itu. Ya, Nah, menanamkan kedisiplinannya betul, itu ya. memang sebenarnya kalau cuman ditulis-tulis doang itu susah nanti. Tapi kalau ada tools, misalnya ini mungkin wishlist juga ya. Jadi catat masuk di lagi BSI, nih wishlist ya. di mobile apps, mobile bankingnya BSI itu mungkin ada juga pos-pos perencanaan. Jadi otomatis kayak tadi Mas Dimas bilang, oh udah waktunya sedekah, diingetin tiap Jumat misalnya gitu. Atau bayar gaji karyawan. Auto debit, ya itu juga auto debit tabungan gitu. Naik haji langsung didebit ke tabungan haji, tabungan emas. Nah itu lebih bisa ngebantu. Tapi ya pastikan bahwa itu tidak menjadikan diri kita orang yang dependen. Artinya dependen terhadap tools. Karena kalau dependen terhadap toolsnya hilang, kita bubar. Betul. Jadi kembali ke mindsetnya, literasi sama attitude, money attitude tadi. Oke, Gitu. Mas Dimas punya alternatif lain nggak? Misalkan jangan sampai tadi depending sama tools gitu ya, atau masih konvensional juga, masih tulis-tulis sendiri, atau benar-benar depending sama toolsnya sendiri kalau Mas Dimas? Kalau aku nulis masih, terus mostly sih aku dari Excel sih biasanya. Jadi online, jadi misalkan dari tim aku nih, tim konten, Jim Smith Guy, itu ada sendiri tuh sheets-nya. Nah terus mungkin kalau yang di bisnis lebih kompleks kali ya, karena kan tuh berhubungan dengan macam-macam source. Jadi mungkin uang masuknya misalkan dari merchandise, terus dari misalkan orang DP, terus orang makan di sana, terus pengeluaran itu juga ada banyak banget kan. Nah itu biasanya kita udah pakai sistem. Jadi kita mau tahu nih, oh hari ini itu kita kira-kira bakal berapa profitnya. Supaya nanti di bulan depan itu kita udah ada benchmark. Oke, ini berarti kita nggak boleh ya HPP-nya naik. Karena nih profitnya udah bagus nih di rencana kita ya udah. Nah itu aku real time karena udah ada sistem. Sistem itu online semua. Jadi tinggal masukin angka, udah kehitung semua. Kalau resolusi keuangan untuk keluarga secara pribadi sistemnya sama nggak? Sistemnya, atau ngobrol-ngobrol sama istri gitu kan? Atau sendiri aja deh punya masing-masing atau gimana? Oh enggak, aku sih lebih serahin ke istri ya. Jadi jadi kan aku ada tim keuangan di bisnis. Terus di DIMS juga ada. Cuman di yang semuanya global sebenarnya istri global. Nah, jadi dia itu yang percayakan pada istri ya. Iya karena memang diakui sih dia itu lebih teliti dan dia itu lebih pakai akal sehat. Logika ya. Logika sih, akal sehat. Nah kalau aku tuh kadang bisa kayak kadang impulsif, tapi for business. Aku orangnya alhamdulillahnya bukan tipe yang spending ke hal-hal yang nggak menghasilkan lagi gitu loh. Karena ya sama aja ya kita mau dapat berapapun kalau kita spendingnya lebih gede kayak misalkan
Aku biasanya ngopinya di Starling gitu. Terus setiap hari mesti Starbucks, ya sama aja. Nah aku sih sampai sekarang pun sebelum aku biasanya kan aku kan ke restoran yang ke Meat Guy. Nah itu pagi-pagi aku makan nasi kuning depan Meat Guy, minumnya Starling sebelah masih. Kalau nggak makan ketoprak siang. Jadi nggak ada yang tahu nih. Jadi teman-teman kalau lagi Kirain sehat, makan daging setiap hari, Mas. wah. Enggak ya? itu kolesterol juga sih. Gitu. Jadi ya oke. biasanya makan bekal Ya. dari rumah. Mas Gerget, karena Ya. kita akan menghadapi isu ya resesi 2023. Tadi Mas Gerget juga sudah mengatakan gitu. Ada pos-pos pembagian 10% kemana, 20%, 30% dan seterusnya. Untuk menghadapi tahun 2023 ini baiknya proporsionalnya itu seperti apa, Mas? Iya, kalau saya nyebut persentase kayaknya nggak adil. Karena nanti ada yang, gue kok gitu. Jadi ada 4 sebenarnya modelnya. 50, 20, 30. Itu yang 50 itu untuk biaya hidup, 20, 30 tuh dibolak-balik ya, playing sama saving, saving investing. Ada yang 10, 40, 30, 20. 10 itu kebaikan. Kalau di kita kan zakat 2,5, berarti setengahnya untuk sedekah misalnya gitu. Terus 40 juga biaya hidup, 30, 20 juga tadi ya, cicilan 30%, 20 untuk saving atau investing tadi. Terus ada juga yang lebih loose. Jadi aku tipenya nggak suka diatur, nggak suka diket-diket kayak gitu. Jadi misalnya 80 pengeluaran, 20 nabung gitu. Atau yang 1, 1, 1, sepertiga ini ajaran dari sahabat Rasulullah SAW ya. Jadi ya tadi sepertiga buat di biaya hidup, sepertiga buat investasi, atau ditabung, sepertiga buat sedekah gitu. Nah, tapi kalau aku sendiri biasanya aku pakai ini, priority gitu. Jadi yang pertama kali harus aku keluarkan adalah yang menjadi hak orang lain. Oke, seperti Apa tuh? Zakat, Ya. itu hak orang lain. Kemudian pajak, kemudian kalau bayar pajak, kan ada juga yang nggak wajib bayar pajak. Kemudian yang ketiga, utang. itu Utang yang harus dikeluarin dulu ya? Iya, karena itu menyangkut hak orang lain. Suka nggak suka, kamu mau nggak mau harus keluar, karena itu punya orang lain. Yang kedua baru yang dipakai sekarang gitu. Apa tuh? Misalnya buat biaya hidup, akomodasi, telepon, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Pokoknya yang sekarang. Nah, baru yang ketiga yang buat masa depan. Misalnya apa? Investasi, nabung. Kenapa aku akhirkan itu di situ? Kenapa? Karena aku masih bisa bekerja lebih keras untuk mendapatkan porsi itu gitu. Tapi untuk yang pertama tadi karena menyangkut orang lain, kita zolim kalau misalnya enggak. Termasuk bayar karyawan. Nah, itu juga orang lain. Nah, itu juga harus didahulukan kayak gitu. Artinya untuk tahun 2023 nih, kalau pandangannya Mas Gerget, artinya kita ini nih teman-teman Harmony Life, apakah memang harus mengecilkan porsi mainnya, playingnya untuk membesarkan porsi savingnya atau balance aja atau seperti apa nih? Memang yang kemarin banyak disampaikan oleh ini ya, financial influencer begitu atau planner, itu banyakin dinabung gitu. Dan di semua pakem-pakem tadi, sekian bagian tadi, itu ada garis benang merahnya. Yaitu apa? Ada post untuk saving, mau 50, 30, 20, 40, 10, 20, 30, 1, semua ada savingnya. Jadi intinya di saving itu. Tapi kalau dalam Islam kan sebenarnya kita dianjurkan untuk investasi supaya dana nggak mengendap gitu ya. Artinya kalau sudah ada habit saving, invest gitu. Invest di mana? Ya invest di sektor real bisa, sektor keuangan bisa. Jadi harta itu tidak bergerak hanya di orang-orang kaya yang punya uang doang, tapi juga bermanfaat. Dengan diinvestasi kamu bisa berzakat kan, kalau dia menguntungkan kan dan mencapai nisab dan haul gitu. Jadi saving untuk 2023 itu tetap diutamakan. Tapi jangan sampai membuat kita sendiri jadi menderita. Kayak misalnya makan jadi cuman sekali sehari. Nggak gitu juga gitu. Nggak gitu loh. juga ya? Kalau udah ngirit tapi masih kurang berarti kita harus bekerja keras. Oke. Gitu, untuk nambahin income. Ya, Gitu. jadi tetap utamanya prioritasnya adalah saving. Kalau mau playingnya, kerja kerasnya lebih kuat gitu ya. Oke, menarik sekali ya teman-teman Harmony Life pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terakhir aku mau minta dong closing statement dari Mas Dimas dan juga Mas Gerget mengenai tema kita hari ini. Boleh Mas Dimas dulu silakan. Oke, kalau dari aku yang pertama stay out of your comfort zone. Nah itu pedoman hidup aku supaya kalau kita melakukan sesuatu apapun usaha atau kita lagi misalkan berusaha untuk bikin usaha juga yang belum kesampaian tuh harus tetap inovasi, terus harus mau susah, harus mau challenge. Jadi nanti ketika kita di suatu poin itu kita nggak kaget gitu karena kita udah biasa ter-challenge. Nah, terus yang kedua udah penting kita harus punya pos-pos keuangan yang tadi aku bilang. Jadi kita harus punya beberapa rekening. Nah itu kalau nggak salah BSI Mobile kan bisa buka rekening online. Yes, Yes, betul. dan itu dapat poin juga. Iya. Nah jadi
ya Dimanfaatin dimulai ya? lah, ya dimanfaatkan. Itu penting banget. Jadi apalagi tinggal ya satu genggaman terus kita bisa berbagi kebaikan juga kan buat kita juga. Nah itu tinggal ngeliat doang dari sana, kita udah bisa ngontrol. Nah, terus yang ketiga, yaitu kita harus punya perencanaan lah at least gitu. Kalau misalnya kita belum tahu nih 2003, ya yang penting tapi jangan terlalu ini ya, kalau dari aku sih jangan terlalu overthinking juga sih ya. Iya, betul. Nanti takutnya malah jadi kitanya panik, terus kitanya malah jadi nggak siap. Nanti kalau terjadi sesuatu sama kita di 2023 tuh kita nggak. Ya, jangan sampai ya. Iya. Malah nanti nggak fokus kerjanya, malah nyari uangnya malah nggak fokus Fokus. juga ya. Iya. Jadi tetap fokus tapi santai. Ya, fokus aja lah sama apa yang lagi dikerjakan sama teman-teman. Oke, siap. Mas Greget silakan Mas. Kalau aku yang pertama mungkin ini ya, be intentional with your money. Jadi money itu benar-benar kita kontrol. Gitu pertama. Yang kedua, tadi ngejarnya jangan hanya di dunia, tapi di akhirat gitu. Karena semakin banyak uang yang kita dapatkan ya tentu nanti akan dipertanggungjawabkan gitu kan. Artinya dengan kita menerapkan pola-pola hijrah ke keuangan syariah, termasuk pakai bank syariah, apalagi dengan apps-nya atau mobile bankingnya BSI, itu kita dibantu banget untuk punya mindset ke sana gitu ya. Nah itu dilakukan gitu ya. Terus yang ketiga, jadikan ini sebagai gaya hidup. Jadi finance itu memang orang bilang satu sektor kehidupan, tapi sebenarnya semuanya nyangkut ke situ. Mau pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, agama, dan lain-lain, itu semuanya nyangkut ke finance. Jadi bagaimana kita merencanakan finance, ya itulah gaya hidup kita sebenarnya. Jadi di situ. Oke, dalam sekali nih teman-teman Harmony Life. Dari Mas Greget jangan lupa, jangan hanya dunia tapi akhirat. Dari Mas Dimas juga jangan lupa perencanaan keuangan sebaik-baiknya. Tetap balance ya, mau porsi menabungnya dan juga porsi bermainnya. Seru sekali ya perbincangan kita, obrolan kita pada hari ini teman-teman Harmony Life. Dan kita akan buka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman Harmony Life yang akan bertanya langsung ke Mas Greget atau juga Mas Dimas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ya Mas Greget dan juga Mas Dimas. Saya langsung bacakan saja. Ada pertanyaan pertama dari Mbak Ami Sudiati. Bagi tips dong Mas Dimas buat misahin uang pribadi dan bisnis, kan bisnis juga dibangun dari uang pribadi. Nah, boleh langsung jawab Mas Dimas. Oke, jadi ini berhubungan juga dengan ya tadi tools yang kita pakai apa. Jadi yang pertama misalkan kalian lebih nyaman dari mobile banking, nah itu kalian harus punya pos-posnya. Ya satu, tadi simpelnya sih buat rekening dulu, rekening utama. Jadi kita misalkan kerja. Nah kerja itu kan kita dapat gaji. Nah itu rekening utama itu tuh nggak boleh diganggu gugat selama sebulan. Biasanya tuh di akhir bulan baru dikeluarin. Nah, kita pindahin posnya ke rekening yang kedua, rekening operation. Nah, nanti ada lagi nih rekening buat bikin bisnis. Nah, kalau aku kayak gitu supaya nanti kita bisa tahu kapan kita mau mulai bisnis. Misalkan, oh nabung nih. Oh nih ternyata uangnya udah kumpul, akhirnya kita buka bisnis. Nah, misalkan udah buka nih bisnis. Ah ya udah. Jadi kalau misalkan bisnisnya masih kecil, nah itu udah pisahin banget tuh dari uang pribadi. Jadi uang pribadi itu udah uang kalian, bisnis walaupun belum berdiri ini ya, PT atau CV. Nah itu kalian udah harus punya posnya sendiri. Nah, jadi di bisnis pun aku menerapkan uang masuk rekening sama rekening buat uang keluar. Supaya kalian tahu nih nanti cash flow-nya bagus apa enggak. Oke, semoga terjawab ya Mbak Ami ya pertanyaannya untuk memisahkan uang pribadi dan juga uang bisnis. Pertanyaan berikutnya ini untuk Mas Greget, ini dari Mbak Amalia Hastuti. Mas Greget bagi tipsnya dong buat atur keuangan pribadi biar nggak over budget. Nah ini nih biasanya nih banyak nih yang over budget, gimana nih Mas Greget? Ya ada namanya priority scale ya, skala prioritas. Jadi mana yang sifatnya mandatori atau wajib, kuncinya suka nggak suka, setuju harus keluar. Baru setelah itu yang kedua kebutuhan itu kalau nggak dipenuhi kita terganggu keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga keinginan. Dan yang keempat itu adalah demand atau tuntutan. Demand itu adalah keinginan yang di backup sama buying power. Kalau kamu orang yang berpenghasilan 1 miliar mau beli tas 100 juta nggak masalah. Gitu. Tapi kalau nggak sampai ke sana ya jangan. Nah itu kita harus punya tuh 4 hal ini gitu. Mana yang sekiranya kita harus punya, mana yang cuman boleh punya, mana yang nice to have gitu dan nggak bakal punya. Jadi bedakan itu dulu supaya nggak over budget. Gitu. Okay. Nah kalau misalnya over budget udah dipas-pasin dan over budget, beneran over budget, kita udah ngirit dan lain-lain, jangan dipaksain. Kita harus mikir gimana supaya dapat income lebih. Terutama untuk milenial atau generasi Z ini kan banyak banget ini ya, talentanya, pengalamannya. Jadi bisa pakai media sosial dan lain-lain gitu ya dengan skill tambahan. Jadi arahnya nambahin income. Jadi jangan paksain. Bisa jadi emang kebutuhan kita lebih daripada yang kita hasilkan karena emang
ya mungkin apa namanya ada anak atau dan lain sebagainya gitu lah. Jadi memang mikirnya ke sana jangan dipaksain gitu. Jadi kalau udah over budget, cari skill lain ya untuk menambah penghasilan gitu ya. Jadi kerja kerasnya lebih ditambah lagi. Oke. Itu kalau udah nggak ada yang bisa dikurangin ya. Oke, kalau udah nggak dikurangin, tapi kalau masih ada bisa diotak-atik lagi gitu ya Mas Greget ya? Bisa, travelingnya ke Jakarta aja, nggak usah harus ke Bali atau ke Singapura gitu. Ya. Itu tadi minum-minum kopinya, jadi tadi setiap hari ya, jadi berapa hari, 2 hari sekali gitu ya. Oke, gitu Mbak Amalia Astuti, semoga terjawab tadi pertanyaan untuk Mas Greget. Ada pertanyaan berikutnya nih yang masuk kita dari Mbak Marsha, ini pertanyaan untuk Mas Dimas nih. Mas Dimas kan berprofesi sebagai influencer dan juga entrepreneur yang mana sebentar lagi atau ada masanya nih bisa jadi udah masuk ke dalam usia pensiun. Nah, apakah sudah menyiapkan tabungan pensiun atau cukup dana darurat saja nih Mas Dimas? Oke, ya sebentar lagi mau pensiun. Kata-kata ini Padahal baru mulai tadi ya. Iya baru mulai, tapi ya bagus sih, aku juga setuju ya. Kalau bisa kita pensiun di umur yang muda supaya kita bisa menikmati ya. Again mau uang sebanyak apapun, tapi kalau kita juga nggak sehat, percuma kita juga jadi nggak bisa nikmatin kan. Yang ada kita nikmatinnya di kasur. Nah makanya dana pensiun tuh penting. Gua pun juga udah ada sih rekeningnya, juga udah ada rekeningnya itu pokoknya nggak diganggu gugat. Pokoknya tuh ntar rekeningnya bakal dipakai ketika di atas umur 35. Fun fact tuh gue juga udah punya. Jadi agak ekstrim tapi itu harus. Nah dana darurat pun juga ada, tapi dana darurat itu biasanya aku udah sisihin sendiri di operation sih. Jadi nah operationnya aku keluar misalkan sebulan misalkan 5 juta. Nah tapi jadinya aku cuma transfer ke dana operation di bulan berikutnya 3 juta karena dana daruratnya di save nih di rekening utama. Jadi again ya kita harus tetap nabung sih. Karena kan influencer tadi tanya, influencer itu boros. Ini based on pengalamanku, bukan aku ya, tapi teman-teman. Nah itu bahaya tuh, apalagi kan mungkin teman-teman yang lagi nonton, mungkin content creator juga di TikTok yang masih muda, wajib banget jangan terlena apa yang kalian dapat pada hari ini. Jadi fokuslah ke depan. Oke, jadi kalau Mas Dimas udah punya tabungan pensiun sendiri ya? Ya. Sedikit dong Mas Greget, tabungan pensiun sama dana darurat boleh nggak dipakai dana darurat untuk tabungan pensiun? Atau harus terpisah sendiri? Nggak bisa. Nggak boleh Tadi ya? Mas Dimas sudah jelasin bisa ya, emang beda gitu. Dana darurat itu ya untuk kebutuhan darurat gitu. Kalau pensiun itu kan nanti, untuk setelah kita pensiun gitu. Oke, itu tadi 3 penanya untuk Mas Dimas dan juga Mas Greget yang sudah masuk ke kita dan langsung dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Ini selamat ya kita ucapkan juga untuk Mbak Marsha, tadi juga Mbak Ami, 3 penanya terbaik tadi yang masing-masing berhak mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp150.000 untuk masing-masing penanya. Saya ucapkan sekali lagi untuk tadi ada Mbak Marsha, ada juga Mbak Ami. Selamat Anda mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia. Nah, tadi saya juga sudah ingetin nih untuk teman-teman Harmony Live, siapa yang mau punya wishlist untuk aplikasi BSI Mobile, silahkan langsung di chat, ditulis. Nah ini kita sudah dapatkan nih Mas Dimas dan juga Mas Greget, 3 wishlist terbaik pemenang e-wallet sebesar Rp100.000. Saya langsung bacakan, ada Julie. Mbak Julie, ini wishlistnya gini nih, kalau bisa di BSI Mobile bisa disambungin ke e-wallet, jadi bisa ngelihat berapa saldo di semua e-wallet lewat BSI Mobile. Oke, masuk, cakep ya. Ada lagi wishlist yang kedua ini dari Mbak Ana. Kalau bisa aplikasi BSI Mobile ada fitur pencatatan keuangan. Nah, tadi ya sudah kita bahas ya, fitur pencatatan keuangan juga. Dan ada Mbak Kamila Palastri, sarannya atau wishlistnya adalah saran saya coba di aplikasi BSI Mobile ada fitur pisah saldo. Jadi uangnya kebagi-bagi dalam dompet yang dibuat. Oke, mantap-mantap nih wishlistnya. Selamat untuk Mbak Julie, Mbak Ana dan juga Mbak Kamila Palastri. Anda berhak mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000 dari Bank Syariah Indonesia. Semoga nanti wishlistnya bisa tercapai, termasuk wishlist dari Mas Greget dan juga Mas Dimas tadi banyak sudah kita note, sudah kita catat. Oke teman-teman Harmony Live, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak untuk para pembicara kita, narsum-narsum kita. Mas Dimas terima kasih banyak. Mas Greget juga terima kasih waktunya. Semoga tips dan triknya ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman Harmony Live dan resolusi keuangan 2023-nya bisa tercapai ya. Dan juga terima kasih juga untuk para pemirsa, teman-teman Harmony Live yang sudah menyaksikan acara ini hingga akhir acara. Oh ya, bagi kamu semua yang mau belajar dan menonton program Harmony Live BSI lainnya, bisa langsung cek YouTube-nya Bank Syariah Indonesia. Ada berbagai macam topik finansial lainnya yang bisa langsung kamu tonton. Dan bagi yang belum punya aplikasi BSI Mobile, bisa banget nih langsung download saja di Play Store
Huawei Store dan App Store lainnya pastinya bisa langsung ikutin program Hujan Rezeki BSI Mobile 2022. Ingat ya, dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai 31 Maret 2023. Masih ada waktu sampai bulan Maret 2023, jadi langsung download saja di beberapa App Store-nya. Jadi jangan sampai kelewatan karena banyak sekali hadiah yang bisa didapat dari program ini. Seperti ada Grand Prize Mini Cooper Countryman, ada juga Vespa Sprint, Vespa LX125, iPhone 13 125GB, dan masih banyak lagi seperti handphone Samsung dan tabungan emas. Jadi menarik banget, langsung saja dibuka sekarang App Store-nya, di-download aplikasi BSI Mobile-nya. Nah, buat yang bertransaksi di bulan Desember 2022 akan ada tambahan 1 poin setiap transaksi, dan untuk di bulan Februari 2023 bakal dapat double poin. Jadi untuk informasi lengkapnya bisa cek langsung melalui website BSI di www.bankbsi.co.id. Oke, akhirnya aku Paramita Sumantri harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua teman-teman Harmony Live. Sampai jumpa di acara kita lainnya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Perbanyak transaksi di BSI Mobile. Raih kesempatan menang hadiah bernilai miliaran dari Hujan Rezeki BSI Mobile. Ada tabungan emas, iPhone 13, Samsung Galaxy, Vespa, dan hadiah utama Mini Cooper. Buka rekening sekarang, siapapun bisa menang di Hujan Rezeki BSI Mobile. Syariah Indonesia. Gue percaya antara doa dan usaha itu harus sama gaspolnya. Gue percaya, walau menekuni hobi, tapi tetap bisa rutin investasi. Gue percaya serunya bikin konten harus diimbangi dengan bikin perubahan. Gue percaya pentingnya apresiasi diri sama pentingnya dengan berbagi. Gue percaya gaya boleh kekinian, tapi tetap harus tahu sopan. Gue percaya kalau hidup itu harus dijalani secara seimbang. Gue Gen Z.